dari api neraka. Masing-masing ada tanda-tandanya yang akan membedakan antara siapa yang tawadhu dan siapa yang takabbur. Liyamizallahul khabitha minat thayyib, supaya sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, liyamizallah, arti Allah memberikan tanda-tanda agar ada bedanya antara al-khabith, siapa orang yang kotor, minat thayyib, dari orang yang bersih. Artinya siapa yang perbuatannya buruk dan siapa yang perbuatannya baik. Ujung-ujungnya siapa yang akan selamat dan siapa yang akan celaka. Itu sudah ada tanda-tanda. Maka kita lihat dari tanda-tanda tersebut, kemudian kita bisa menyimpulkan apakah termasuk golongan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tawadhu atau rendah diri. Kemudian tanda-tandanya dimulai dari orang yang tawadhu. Famin amaratit tawaddu'i hubbul khumuli wa karahiyatuz zuhrati wa qabulul haqqi mimman ja'a bihi min syarifin awwadiin. Famin amaratit tawaddu'i, mongko iku setengah saking pira-pira tetengere tawadhu. Sifat tawadhu, sifat rendah diri, itu ditunjukkan ciri-cirinya adalah hubbul khumul, cinta untuk tidak dikenal oleh orang. Khumul itu suka tidak menampakkan kemampuannya, biasa dengan orang lain, tidak menonjol-nonjolkan dirinya. Dia lebih suka tidak dilihat orang daripada dilihat orang. Bukan berarti kita tidak boleh tampil di hadapan orang. Yang jadi masalah ketika dia tampil di hadapan orang, ada keinginan untuk mendapatkan sanjungan pujian dari orang lain. Kalau di hatinya sudah tidak ada seperti itu, tidak masalah. Jadi khumul ini tujuannya agar tidak ada riya, tidak ada keinginan untuk dipuji-puji. Niatnya biar hanya untuk Allah, sehingga ketika dia sendiri niatnya untuk Allah, ketika dia ada orang niatnya untuk orang. Maka kalau yang demikian itu lebih baik sendiri, lebih baik tidak bersama dengan orang, biar selamat amalnya. Namun jikalau dia orang yang sudah memiliki hati yang tata, hati yang sudah lurus, yang selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bedanya antara dia berada di hadapan orang, tampil di hadapan publik, dengan dia berada di belakang, sama saja. Karena ada dan tiadanya orang tidak ada bedanya. Ini berlaku bagi orang-orang yang memang hatinya masih terpengaruh oleh orang lain. Kalau ada orang dia semangat, kalau tidak ada orang tidak semangat. Ini sebaiknya dia harus menjaga amalnya biar tidak ada niatan untuk orang, salah satunya menyembunyikan amal kebaikannya tidak dilihat oleh orang lain. Kalau masih punya hati semacam itu, jika tidak, yang jadi masalah. Makanya kita selalu mengajak bagaimana kita ma'rifat billah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tanamkan dalam hati kita hanyalah Allah yang berkuasa dalam hidup. Yang mengatur kehidupan ini hanyalah Allah, la yadur wa la yanfa'u illallah, tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah. La yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah. Ya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak ada yang menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini orang yang ma'rifat pada Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ma ra'aitu syai'an la ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Ma ra'aitu syai'an la ra'aitullaha qablahu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah sebelumnya. Masuk dalam makom fana atau makom baqa. Kalau makom fana sama sekali tidak melihat selain Allah. Maqam baqa masih bisa melihat selain Allah, hanya saja yang dilihat melakukan suatu perbuatan, yang dilihat
yang menggerakkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya sudah memiliki jiwa yang semacam itu, tidak ada persoalan dengan siapapun, tidak ada persoalan dengan keadaan bagaimanapun, karena yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu ciri-cirinya suka menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tidak ingin menampilkan di hadapan orang lain. Kenapa? Karena kalau menampilkan di hadapan orang lain, hatinya masih punya sifat kesombongan. Kenapa sombong? Karena masih merasa dirinya yang melakukan. Kalau melihat Allah yang menggerakkan, insyaallah tidak akan ada sifat sombong. Billah lillah, kita bisa melakukan semata-mata karena adanya pertolongan dari Allah, dan niat kita dalam melakukan hanya untuk Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk, dengan manusia. Ini kalau sudah ada hati seperti itu, tidak ada persoalan sama sekali, tidak ada persoalan. Kalau tidak, maka bisa jadi ketika tampil di hadapan orang akan timbul kesombongan, namun ketika dia bisa menahan diri untuk tidak tampil, berada di belakang, berada di tempat yang tersembunyi, maka dia bisa jadi orang yang tawadhu. Wa karahiyatus suhrah, ciri-ciri orang yang tawadhu yang berikutnya, wa karahiyatus suhrati, lan sengit kuncoro, tidak ingin menjadi orang yang terkenal, tidak ingin menjadi orang yang dikenal orang lain, atau tidak ingin mendapatkan satu penghargaan dari orang. Jadi hal-hal yang sifatnya membuat hatinya bergejolak itu dihindari, intinya ke situ. Nanti bukan berarti orang itu tidak boleh terkenal, bukan. Ini tidak ingin terkenal. Kenapa? Karena terkenal bisa membuat bangga dirinya. Selama dia di hatinya tidak ada niat bangga, terkenal seperti apapun tidak jadi persoalan. Kalau dia ingin dikenal orang, ingin diakui orang, ingin dihormati orang, berarti dia orang yang sombong. Orang yang tawadhu tidak ingin mendapatkan perlakuan yang demikian. Karahiyatus suhrah, tidak suka untuk dikenal. Jadi bukan berarti dia, saya tidak ingin berbuat seperti itu biar saya tidak terkenal, saya takut nanti terkenal. Kalau dia di hatinya ada seperti itu bangga, ini saya tidak ingin dikenal orang. Kalau niatnya hanya semacam itu, bisa jadi orang tidak mau berbuat kebaikan karena tidak ingin dikenal, itu sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena ingin dilihat orang, saya yang bisa menjaga diri untuk tidak terkenal, sehingga saya tidak melakukannya. Ini kan sayanya tetap ada gitu loh. Saya ini lebih baik daripada orang lain yang mereka terkenal itu, padahal belum tentu. Ini urusan hati. Mereka yang terkenal bukan berarti dia ingin dikenal orang. Mereka yang tidak terkenal bukan berarti dia tidak ingin dikenal orang. Justru dengan dia tidak mau terkenal, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang tawadhu dan mencela-cela orang yang dikenal, seolah-olah yang dikenal ini orang-orang yang memiliki sifat yang sombong. Itu urusan hati, tidak bisa kita lihat dari zahirnya. Maka bahasanya karohiyah. Karohiyah itu sifat yang ada dalam hati seorang, bukan terkenalnya, namun keinginan seseorang untuk dikenal. Ini ada sifat sombong. Tapi ketika tidak ada keinginan untuk dikenal, kok ternyata dikenal orang, bukan berarti dia orang yang sombong. Ini suasana hati seseorang. Wa qabul haq mimman ja'a bihi min syarifin wa awadiin. Wa qabul haqqi lan nrimo barang kang hak. Mimman saking wong ja'a kang teka sapa men bi klan hak min syarifin saking wong kang mulya awadiin utawa wong kang asor. Ciri-ciri dari orang yang tawadhu, tanda-tanda orang yang tawadhu berikutnya adalah qabulul haq, bisa menerima kebenaran, bisa menerima kebaikan, mimman ja'a bihi, dari siapapun yang membawanya, tidak membeda-bedakan suatu yang benar dari orang yang menyampaikan. Apakah dia orang yang memiliki posisi status sosial di masyarakat yang tinggi, atau dia tidak memiliki status sosial. Orang bagaimanapun kalau dia benar diterima. Kadang-kadang orang itu tidak melihat benar dan tidaknya yang disampaikan, tapi melihat yang menyampaikan.
Kalau yang menyampaikan orang yang kita anggap punya pangkat, punya kedudukan, kita terima. Tapi kalau yang menyampaikan orang yang kita anggap rendah posisinya, kita tolak. Kalau kita baik sama dia, kita terima. Tapi kalau kita tidak baik sama dia, tidak senang, tidak diterima. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Orang yang tawadhu itu tidak membeda-bedakan siapa yang menyampaikan suatu kebenaran, apakah itu disampaikan dari orang yang memiliki posisi atau tidak punya posisi, baik orang yang mulia maupun orang yang tidak punya kedudukan, semuanya diterima kalau memang itu sesuatu yang benar. Ini ciri-ciri orang tawadhu. Jadi seperti ini yang terjadi. Jadi ada usulan, orangnya kok dilihat, oh ini orang biasa, ini usulan tidak terima, saya gengsi kalau menerima dari dia. Ini sifat sombong. Kalau kita punya sikap yang semacam itu, berarti ada sifat sombong yang ada di hati kita. Namun kadang kita tidak menyadari. Penyakit hati ini penyakit yang tidak sama dengan penyakit jasad. Penyakit hati tidak begitu kelihatan dampaknya, dan memang tidak kelihatan. Tapi kalau penyakit jasad, dampaknya itu kelihatan. Bagaimana rasanya ketika orang kena penyakit darah tinggi, kena penyakit diabetes, kena penyakit paru-paru atau sebagainya, itu ada rasa yang tidak nyaman atau ada sesuatu yang buruk yang dirasakan. Itu seperti itu kalau penyakit jasad. Tapi kalau penyakit hati, orang yang sombong, orang yang hasud dan lain sebagainya, orang yang dendam, itu tidak kelihatan. Di luarnya tidak ada sesuatu yang dirasakan, dan tidak semua orang merasa bahwa dirinya punya penyakit, sehingga tidak ada niatan untuk menyembuhkannya. Padahal penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Ketika penyakitnya penyakit jasad dan ada dampak yang dirasakan, orang segera berusaha untuk bisa mendapatkan kesembuhan, datang ke dokter, mencari obat biar bisa sembuh, entah berapapun biayanya tetap akan dilakukan, karena merasakan tidak nyamannya, tidak enaknya itu tadi. Tapi kalau urusan penyakit batin tidak demikian, karena tidak begitu ada pengaruh, maka tidak ada usaha yang dilakukan. Padahal bahayanya sangatlah besar penyakit batin. Ketika meninggal dunia, dia akan mendapatkan hisab, mendapatkan hitungan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan yang harus diselesaikan dengan Allah. Ketika penyakit jasad, ketika mati sudah berhenti kan. Ketika mati berhenti. Tidak ada orang yang setelah mati masih memiliki penyakit diabetes, masih memiliki penyakit jantung, masih memiliki penyakit apa, itu sudah tidak ada. Kalau sudah mati ya sudah berakhir. Tapi kalau kesombongan dibawa sampai mati, maka kesombongan inilah yang bisa menyebabkan orang celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ciri-ciri daripada tawadhu, orang yang menerima kebenaran dari siapapun, tidak membeda-bedakan antara orang yang pangkat maupun orang biasa yang menyampaikan kebenaran tersebut. Termasuk misalkan ngaji, kalau kita punya ustadz yang tamatan SD, saya tidak mau, saya itu tamatannya wis perguruan tinggi, gengsi kalau saya belajar sama anak tamat SD misalkan, seperti itu. Ini kesombongan. Kalau memang itu benar, walaupun dari anak kecil, ya harus diterima. Sama seperti perumpamaan, walaupun keluar dari pantatnya ayam, kalau itu telur ya dimakan. Tapi kalau itu kotoran ya jangan ya. Walaupun keluarnya dari pantat ayam. Kalau melihat keluarnya ya saja, ini ya tidak pewenak. Keluarnya dari situ, masa kita makan kan gitu. Tapi kan itu telur, penuh dengan vitamin kan, tidak ada masalah. Walaupun dari siapapun, kalau memang itu sesuatu yang kita tidak mengetahuinya dan itu sesuatu yang baik bagi kita, ya kita terima, jangan dibeda-bedakan. Biar kita tidak menjadi orang yang sombong. Kadang-kadang ya itu terjadi seperti itu. Kalau saya tidak mau kalau sama si A, saya maunya sama si B, sama si C. Kalau dia itu saya melihatnya begini, ilmunya itu masih sebawah saya misalkan. Ini sombong ya. Orang yang sombong seperti itu ciri-cirinya.
Kemudian yang berikutnya, wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Wa minha lan ku setengah saking amaratut tawadhu, ciri-ciri orang yang tawadhu lagi, mahabbatul fuqara, cinta kepada orang-orang miskin. Nanti ada kepedulian dengan orang yang tidak mampu. Dia merasakan betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir. Jadi dia ingin berbagi, dia ingin membantu. Ini ciri-ciri orang yang tawadhu. Wa mukhalatatuhum lan campuran fuqara. Wa mujalasatuhum lan ruangan lungguh fuqara. Selain dia mencintai, sampai Nabi sampaikan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin dan matikanlah kami dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang miskin. Sampeyan tahu donga ngono nggih. Donga sing paling dihindari nih. Walaupun Kanjeng Nabi donga ngono, awake dhewe arep donga ngono ra tak wani. Tujuannya apa Rasulullah menyampaikan doa seperti ini? Untuk menyemangati orang-orang yang tidak mampu, agar mereka itu tidak merasa sendiri, agar mereka itu tidak merasa dirinya itu dalam kondisi yang sangat berat. Disemangati Rasulullah, sampai Rasulullah sampaikan, ya Allah, jadikanlah hidup kami dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Ini kan menunjukkan betapa Rasulullah itu menghargai atau peduli kepada orang-orang yang dalam kondisi susah, biar mereka itu tidak mengalami kesusahan atau tidak berat situasi dan kondisi yang sedang dialaminya. Jadi memberikan apresiasi, memberikan sesuatu yang bisa menghibur mereka dari kesusahan yang dialami. Mau berkumpul, mau bergaul, mau duduk bersama dengan orang miskin, tidak ada kata oh saya gengsi kalau bersama dengan dia, wedi lek ketularan melarat. Nanti kumpul karo wong larat kanggo sing sombong niku ndak mau. Kenapa? Karena takut nanti ketularan. Bahwa lek amor karo wong melarat aku dadine melarat wis repot. Saya ora usah amor wong melarat, bisa jadi seperti itu nggih. Namun kita jangan yang demikian. Sama orang itu, semua nikmat yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ketika orang lain tidak mendapatkan nikmat yang seperti yang diberikan Allah pada kita, ya kita berbagi dengan mereka atas nikmat yang diberikan Allah ke kita, sekaligus senantiasa membesarkan hati mereka, jangan sampai merasa sendiri sehingga bebannya terasa berat. Kemudian yang berikutnya, wa minha kamalul qiyam bi hukukil ikhwan. Wa minal lan iku setengah saking amaratut tawadhu, tanda-tanda tawadhu yang berikutnya kamalul qiyam utawi sampurnaning jumenengi bi hukukil ikhwani kelan pira haqqi pira-pira sedulur hasbal imkani kelawan kira-kira sak mampune. Ma'a syukriban sartane nyukuri wong koma kang jumenengi sapa man minhum saking ikhwan bihaqqihi kelawan haki wong, wa udriman lan nrimo alasan wong kosoro kang pepeko sapa man. Ciri-ciri tawadhu yang berikutnya, ciri-cirinya apa? Kamalul qiyam bi hukukil ikhwan hasbal imkan, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga semampunya untuk memenuhi haknya orang lain niki lho. Dadi wong niku ora kok nyepelekne wong, alah ndak sing duwe hak si A, si B misalkan. Tidak demikian. Kalau itu memang kewajiban yang harus dijalankan, hak orang lain yang harus dipenuhi, tetap akan dipenuhi. Ndak membedakan, alah ndak dek ya. Misalkan kita pinjam sesuatu kepada orang, alah ndak anak dhek wis ora usah dibalekno ora apa-apa. Misalnya, ketika kita berbicara seperti itu kan kita meremehkan orang. Kita ndak menghargai orang. Haknya orang lain sebenarnya seharusnya kita penuhi. Namun kita mengabaikan kewajiban kita kepada mereka. Orang yang seperti itu adalah orang yang sombong, mengabaikan kewajibannya kepada orang lain, sama halnya dengan
merendahkan orang. Seharusnya hak dia kita penuhi, namun kita tidak memenuhi. Kenapa kita memenuhi? Karena kita meremehkan dia. Karena kita menganggap dia itu sebawahnya kita. Orang yang meremehkan orang lain, menganggap orang lain sebawahnya, berarti dia merasa lebih baik. Berarti merasa lebih baik, dia adalah orang yang sombong, orang yang bangga. Misalkan kita menganggap anda misalnya utang neng gone wong, anda wong kuwi ora usah ndang dibayar, ora usah apa. Wong kuwine krana dianggap rendah orangnya. Tidak begitu dihormati. Sehingga kita tidak mau memberikan haknya dia, kewajiban kita tidak kita lakukan. Jadinya seperti itu. Tidak mau melakukan kewajiban yang berhubungan dengan orang lain karena merasa dirinya itu lebih hebat daripada orang tersebut. Ma'asyukriman qoma minhum bihaqqihi, dan orang tersebut senantiasa merasa bersyukur, berterima kasih ketika ada orang lain yang memenuhi haknya. Jadi kalau ada orang yang memenuhi haknya orang tersebut, jadi si A ini orang yang dipenuhi haknya, si B yang memenuhi. Si A yang merasa si B mau memenuhi haknya, maka dia begitu berterima kasih. Mau ngewongno, mau menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Ada orang lain yang mau membantu dia, itu bukan kok terus diabaikan. Tidak habis manis sebah dibuang, nanti setelah memanfaatkan kemudian diabaikan, ditinggalkan. Ini ciri-ciri orang sombong. Hanya mau menangnya sendiri, tidak mau mengerti apa yang dilakukan orang kepadanya. Tidak suka berterima kasih. Ini orang sombong. Orang yang tawadhu itu selalu berterima kasih, kecil apapun kebaikan orang yang diberi padanya, dia terima, dia syukuri, dia begitu senang kepada orang tersebut. Jadi bukan orang yang melupakan kebaikan orang, suka melupakan kebaikan orang. Ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Kemudian ini wa udriman qassara. Orang yang tawadhu adalah orang yang mau memaafkan ketika ada orang lain yang berbuat salah kepadanya. Jadi orang tawadhu itu orang yang selalu menghargai orang lain yang berbuat baik kepadanya dan mau memaafkan orang yang tidak bisa melakukan kewajibannya kepadanya. Jadi ketika dia ada orang yang seharusnya memperlakukan baik dia, seharusnya dia posisinya dihormati, kita tidak dihormati, seharusnya dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya, namun ternyata orang tersebut tidak mau melakukan, itu memaafkan. Nanti bahasa yang lain, lebih baik mengerti orang daripada harus dimengerti orang. Lebih baik mau mengerti orang lain daripada harus dimengerti orang lain. Orang yang sombong sebaliknya, orang yang selalu harus dimengerti orang dan tidak mau mengerti orang lain. Cirinya seperti itu orang sombongnya. Nanti kalau berhubungan dengan haknya dia tuntut begitu besar. Oh, enggak bisa kamu, harus begini-begini. Saya enggak terima. Nah, ini ciri-ciri orang sombong. Orang yang tawadhu selalu bisa melihat, oh dia memang punya kesalahan, namun dia mungkin khilaf, mungkin apa, banyak alasan yang membuat dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang sombong enggak bisa. Saya enggak bisa maafkan kesalahan orang. Wong saya masa disalahi. Saya enggak akan maafkan sampai kapanpun. Ini ciri-ciri orang-orang yang sombong. Orang tawadhu selalu bisa mengerti orang lain dan tidak harus dimengerti oleh orang lain. Ini tawadhu. Jadi selalu bisa menghargai kebaikan orang lain yang diberikan kepadanya dan memaafkan orang lain yang tidak bisa menghargainya. Tidak ada masalah, karena yang dilihat Allah yang menggerakkan, bukan orang itu sendiri yang melakukan. Makanya ketemu sama orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang makrifat pada Allah, semua masalah itu selalu lunak, selalu cair, selalu tidak ada persoalan, tidak ada panjang lebar. Karena kembalinya dikembalikan pada Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kul kullum min indillah, katakanlah wahai Muhammad, segala sesuatu datangnya dari Allah. Jadi clear, ada penyelesaian, tidak akan berbuntut panjang kalau yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya ingin dihormati, maka yang terjadi adalah menuntut haknya lebih kepada orang lain dan dia tidak mau melakukan kewajibannya kepada orang lain. Kalau
harus dipenuhi, namun kewajibannya tidak mau memenuhi. Jadi orang yang suka menuntut hak, tidak mau melakukan kewajiban, ini ciri-ciri orang yang sombong. Orang yang tawadhu selalu ingin memenuhi kewajibannya orang lain dan tidak harus dipenuhi haknya oleh orang lain. Nah, ini perbedaannya situ. Jadi memang perbedaannya sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali perbedaannya antara orang yang sombong dan orang yang tawadhu. Sekarang ciri-ciri orang sombong disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Wa min amaratit takabburi mahabbatu tasaddur fil majalisi wal makamili. Wa min amaratit takabburi. Lan iku setengah saking pira-pira tetengere wong kang gumedhi, nggih. Tengere sombong gumedhi, mahabbatu tasadduri utawi demen dadi pengarep. Fil majalisi ing dalam pira-pira pelungguhan wal mahafili lan pira-pira pekumpulan. Wattaqaddumi lan dingini alal akroni ing atase pira-pira kanca. Ciri-ciri orang yang takabur, ciri-ciri sifat takabur itu mahabbatu tasaddur fil majalis. Ingin selalu di posisi depan. Ingin selalu mendapatkan posisi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungannya. Tidak ingin diletakkan di belakang, ingin selalu dihormati, ingin selalu mendapatkan pengakuan, ingin selalu mendapatkan posisi yang bagus dalam hal apapun. Kalau tidak terima. Masa saya jadi ini, tidak jadi ini misalkan. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Wa tazkiyatun nafsi, dan ngelem awak, wa tazkiyatun nafsi lan bersihake awake, berarti memuji-muji dirinya. Yang diomongkan selalu dirinya, sampai wong sing jak omong niku kelar wis kowe ngrungokne kelar jengkel pisan. Bolak-balik sing diomongne awake dhewe nggih. Wis pokoke ngoten, bolak-balik ngoten. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa tazkiyatun nafsi, nggih. Suka memuji-muji dirinya. Orang yang tawadhu tidak begitu, tidak mau membicarakan dirinya, nggih. Yang dibicarakan masa depan, kehidupan ini bagaimana, kita harus berbuat apa, ayo kita sama-sama melakukan sesuatu yang istimewa. Itu ciri-ciri orang yang tawadhu. Orang yang sombong ciri-cirinya selalu memuji-muji dirinya dan meremehkan, merendahkan orang lain. Tentunya seperti itu, tidak mungkin memuji diri tanpa dibarengi dengan merendahkan orang lain. Wasana 'alaiha, dan juga memuji dirinya. Watashadduku fil kalam, watashadduku lan jero-jeroake fil kalami ing dalam omongan. Ketika berbicara, ciri-ciri orang takabur itu senantiasa selalu yang di atas. Jadi lek omongan kuwi ndak kena di nggih dipenggak nggih. Bahasane wis pokoke kudune wong ki sak ngesore kabeh. Selek omongan kudu ning dhuwur dhewe. Jadi setiap apa yang diucapkan harus diikuti orang. Sajane ya musyawarah, tapi ujung-ujungnya wong kon manut tok mekane. Pendapat yang lainnya itu ndak akan diterima. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Insyaallah di sini tidak ada orang yang Jadi inilah yang disampaikan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau memang kita memiliki sifat yang seperti ini, kita masih punya kesempatan karena kita masih hidup, harus kita hilangkan, kita perbaiki diri kita. Kita itu sama dengan yang lainnya. Yang menentukan nanti bagaimana kita selamat di akhirat adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan berarti kemudian kita pasti akan selamat, itu belum tentu. Semuanya masih tanda tanya. Makanya jangan mencela orang, jangan menghina orang, jangan merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Bisa menghargai orang. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kepada mereka para sahabat. Nabi diperintahkan oleh Allah fil amr, dalam segala perkara. Artinya hargai orang lain. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu kan hebat kan, sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah, jelas cerdas Rasulullah. Bukan berarti kemudian yang lainnya itu ditinggalkan. Saking pinternya, sing liyane niku wis ora tek direken. Wis ora perlu, paling pendapatmu sak ngesorku, ndak memiliki ide-ide berlian seperti aku. Berarti kamu ndak usah ikut-ikutan. Itu ndak seperti itu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengajak sahabat berembuk setiap permasalahan yang terjadi. Tujuannya apa? Untuk menghargai.
untuk menghormati dengan adanya orang dilibatkan dalam suatu persoalan. Walaupun sebenarnya kemampuan mereka itu tidaklah istimewa, namun dengan mengajak mereka untuk berembuk berarti telah menghormati mereka. Tujuannya ke sana, bukan semata-mata untuk pendapatnya, tapi lebih melihat kepada bagaimana perasaannya orang ketika kita rangkul. Kesitulah hal-hal yang bisa didapatkan dari setiap hal yang positif yang kita lakukan. Kemudian watabajjuhu bil aba, watabajjuhu lan gumedhe bil aba iklan pira-pira bapak. Berarti bangga dengan orang tua, bangga dengan keluarga, bangga dengan orang-orang hebat dan lain sebagainya. Ada kebanggaan yang disampaikan. Padahal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan Allah. Namun merasa bahwa yang bisa mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat makhluk. Sehingga makhluk itu dibanggakan. Dan semuanya Allah yang mengatur. Sehebat apapun seorang, kalau Allah tidak menghendaki dia memiliki kemampuan, ya tetap tidak akan punya kemampuan. Jadi yang kuasa hanyalah Allah. Wal ikhtiyal wat tabahtur fil misyah atau fil masyati. Jadi ada sifat tabahtur itu gumedi fil misyati dalam lumaku. Ketika berjalan itu sifatnya itu sudah kelihatan dari sikap berjalannya, dari cara berjalannya. Dan berjalan itu rodok lagak ini loh. Lagak berjalannya itu sudah ada kelihatan, oh ini orang sombong dan tidak nggih. Jadi modelnya ini rada cerilang, siling pedidi kan. Pedendang. Ini dari situ juga bisa dilihat ciri orang yang sombong. Wa tarkul wafa bi hukukil ikhwan ma'a mutalabatihim bil hukuk, seperti tadi yang saya sampaikan. Wa tarkul wafa lan tinggal nuhoni bi hukukil ikhwani lan pira hak pira-pira kanca ma'a mutalabatihim sartane nubriye ikhwan bil hukuk lan pira-pira hak. Tidak mau memenuhi haknya orang lain, namun selalu meminta dipenuhi oleh orang lain haknya. Jadi menuntut orang untuk memenuhi haknya, namun dia sendiri tidak mau memenuhi haknya orang lain. Jadi ketika dia mendapatkan tugas, dia tidak begitu mau melaksanakannya. Namun kalau orang lain yang diberi tugas, dia menuntut orang untuk bisa melaksanakan. Jadi dia ingin menjadi orang yang posisinya itu tidak sama dengan orang lain. Ingin mengatur namun tidak mau diatur. Ingin di atas tidak mau di bawah. Ingin selalu dirinya selalu mendapatkan kehormatan dari orang lain dan memandang rendah orang lain. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Jadi selalu ingin dimengerti orang dan tidak mau mengerti orang. Selalu ingin dipenuhi haknya namun tidak mau melakukan kewajibannya. Pada orang lain dia tuntut berlebihan, namun dirinya sendiri tidak mau dituntut oleh orang lain. Ciri-ciri orang yang sombong. Maka dari sini kita bisa melihat diri kita masing-masing. Sekali lagi, jangan kita menghakimi orang, jangan kita menilai orang. Monggo kita evaluasi diri kita. Karena kita ingin jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Kita tidak tahu sampai kapan hidup ini, kita bisa jadi tinggal sebentar waktu yang kita miliki, di waktu yang sangat singkat. Kalau kita manfaatkan untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki diri, insya Allah hasilnya positif. Hasilnya positif. Sebelum kita mati kita perbaiki, jadi orang yang tawadhu, baik asalnya itu sombong. Insya Allah yang kita dapatkan adalah sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang terus-menerus dalam sifat yang buruk sampai matinya. Yang dirugikan bukan orang lain, kan tapi yang dirugikan adalah diri sendiri. Apa bisa dirubah? Bisa. Kenapa? Karena Nabi sampaikan hasinu akhlaqakum. Perbaikilah akhlak-akhlak kalian. Berarti akhlak itu sifat yang buruk itu bisa dirubah. Dan datangnya sifat buruk itu bukan sejak lahir. Karena pengaruh yang ada dalam kehidupan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih,
Dan bayi lahir sombong itu tidak ada, bayi lahir hasud itu tidak ada, bayi lahir itu sifatnya buruk itu tidak ada, pasti itu sifatnya baik. Yang diinginkan Allah dari kita ketika kita lahir bersih dengan sifat-sifat yang baik, maka ketika kita meninggalkan dunia ini juga harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat yang buruk. Walaupun di tengah-tengahnya sebelum kita mati mungkin banyak sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Dikarenakan kita tidak tahu kapan mati kita, maka kita tidak bisa menunda-nundanya untuk menjadikan diri kita itu lebih baik, membersihkan segala sifat-sifat yang buruk. Harus segera kita lakukan karena kita khawatir kita belum melakukan perubahan ternyata sudah menghadap kepada Allah, sudah meninggal dunia. Ketemu dengan orang 1 tahun yang lalu dengan sekarang kok sama, berarti tidak ada perubahan kan. Bisa jadi kemarin kita ketemu sama orang dengan sifat yang buruk, kita ketemu lagi dengan orang tersebut berubah menjadi orang yang sifatnya baik, berarti kan ada perubahan. Bisa, semuanya bisa dengan kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan kita memohon pada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukannya. La yang faumalun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Tak manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Biar kita jadi orang yang selamat nantinya di akhirat. Oke, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selebihnya monggo yang mau bertanya saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Monggo.